Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di Gula Darah Normal Channel. Pengidap diabetes rentan mengalami Bell's palsy. Bell's palsy adalah sindrom akibat kekurangan suplai darah pada saraf wajah. Dan salah satunya dipicu oleh angiopati diabetik. Angiopati diabetik adalah penyakit pembuluh darah yang disebabkan oleh kadar glukosa yang tinggi. Karenanya, Bell's palsy kerap dikaitkan sebagai bentuk komplikasi dari diabetes. Itulah sebabnya mengapa orang yang mengalami gejala Bell's palsy juga diperiksa kadar glukosanya. Hubungan antara diabetes dan Bell's palsy. Menurut data kesehatan yang dipublikasikan oleh Diabetes in Control, sekitar 20% pengidap Bell's palsy juga mengidap diabetes mellitus. Ada beberapa komplikasi yang terjadi pada pengidap diabetes, termasuk gangguan saraf kranial, penyakit pembuluh darah, infeksi virus, ataupun infeksi bakteri yang parah. Komplikasi ini mempengaruhi kemampuan pasien untuk memulihkan wajah dari kelumpuhan saraf. Dalam sebuah studi, tim peneliti dari Jepang menganalisis perbedaan prognostik pada Bell's palsy antara pasien diabetes dan pasien non-diabetes dalam pergerakan wajah dan tingkat pemulihannya. Pada pengidap diabetes, pemulihan dari Bell's palsy sedikit tertunda dan skor pergerakan wajah tetap rendah dibanding dengan orang non-diabetes. Untuk itu, perawatan yang lebih intensif diperlukan pada pengidap diabetes dengan kondisi Bell's palsy. Bagaimana penanganan kondisi diabetes supaya tidak sampai memicu Bell's palsy? Tidak ada cara lain kecuali dengan mengontrol glukosa dengan menjalani terapi diabetes. Dalam kasus kelumpuhan total, terapi steroid dosis tinggi dengan tingkat kesembuhan 97,4% sangat efektif dalam mengobati Bell's palsy yang disertai diabetes. Mengenal Bell's palsy. Gejala Bell's palsy bisa ditandai dengan kelemahan tiba-tiba pada otot wajah. Dalam kebanyakan kasus, kelemahan tersebut bersifat sementara dan meningkat secara signifikan dalam beberapa minggu. Kelemahan tersebut bisa membuat separuh wajah tampak terkulai. Senyuman hanya pada satu sisi wajah saja. Dan mata di sisi satunya menolak untuk menutup. Bell's palsy juga dikenal sebagai kelumpuhan wajah perifer akut. Pembengkakan saraf yang mengontrol otot di satu sisi wajah adalah salah satu pemicu atau mungkin reaksi terjadinya setelah infeksi virus. Bagi kebanyakan orang, Bell's palsy bersifat sementara. Gejala biasanya mulai membaik dalam beberapa minggu, dengan pemulihan total dalam waktu sekitar 6 bulan. Komplikasi akibat kondisi Bell's palsy yang tidak terawat dapat menyebabkan 1. Kerusakan permanen pada saraf wajah. Yang kedua, kebutaan sebagian atau seluruhnya
pada mata yang tidak dapat ditutup karena kekeringan yang berlebihan. Demikian, semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.